Kalau dari DPR ini putusan yang tepat dari MK? Ya, pertama sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final and binding ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus kita laksanakan. Walaupun misalnya berkali-kali saya mengatakan Mahkamah Konstitusi ini sudah seperti membentuk undang-undang ketiga sekarang ya, selain DPR dan pemerintah gitu. Tapi kalau dari segi putusannya, saya pribadi setuju karena sejak kemarin periode kemarin saya juga sudah termasuk orang yang meminta kita semua untuk mengevaluasi keserentakan kita ya. Karena apa? Ya kita punya 3 jenis pemilu termasuk pilkada di dalamnya itu kan untuk pertama kali kemarin 2024 itu laksanakan bersamaan dan berdekatan. Ya. Jadi kalau dari segi penyelenggara tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya, itu akan memunculkan kompleksitas dan kerumitan sendiri gitu di dalam penyelenggaraannya. Jadi, nah dari segi pemilih, ya dalam tanda petik kita memaksa masyarakat untuk masuk dalam tahun politik 1 tahun penuh gitu loh. Ya, mereka dilibatkan dan bisa jadi terjadi kejenuhan. Nah saya belum menemukan misalnya hasil riset yang detail ya, tapi setidaknya kalau terjadi penurunan kemarin partisipasi pemilih dalam pilkada, itu bisa jadi sebagai dampak dari adanya kejenuhan ya, setelah misalnya di bulan Februari dilaksanakan pilpres dan pileg, kemudian masuk ke tahapan pilkada sampai bulan November. Nah jadi dengan putusan ini kita sebetulnya memberikan kesempatan kepada semua ya yang terkait stakeholder penyelenggara atau yang terlibat dalam pemilu itu untuk bisa lebih fokus dalam pemilihan masing-masing, termasuk soal isu-isunya gitu loh. Kan kita sama-sama juga banyak mendengarkan kemarin pilkada itu seperti pilkada rasa pilpres katanya, karena terlalu dekat gitu ya. Nah sehingga isu-isu tentang daerah tidak tersentuh gitu ya Bang Doli ya? Itu tidak tersentuh, tertutup dengan isu-isu nasional gitu. Bahkan masyarakat bilang salah satu yang buat kejenuhan, sama aja kok temanya gitu, isunya sama aja dengan yang kemarin di pilpres gitu loh. Nah jadi mereka ya sudahlah. Nah itu kemudian yang ketiga berdampak kepada ya kita tidak ada jaminan bahwa lembaga-lembaga politik, lembaga demokrasi kita ini semakin hari semakin kuat karena memang selalu ditempatkan dalam perhatian yang setengah-setengah, tidak full oleh masyarakat dalam proses pemilihannya, kira-kira begitu. Ya, nah ini gimana untuk RUU pemilunya, Bang Doli, yang harus segera dikejar? Karena kan akan berefek ke sistem, hal teknis kepemiluan, waktunya tinggal sampai 2029 aja. Nah, kesamaan yang kedua saya pribadi terhadap putusan ini adalah selain tadi putusan tentang substansi atau isinya ya, yang kedua buat saya putusan Mahkamah Konstitusi ini menambah alasan yang kesekian kali ya agar pemerintah dan saya dan teman-teman DPR ini untuk segera melakukan pembahasan revisi undang-undang terkait politik khususnya pemilu ya. Nah saya kan ya sering orang mengatakan ini Doli cerewet banget sih suka ngomongin revisi undang pemilu dipercepat nah karena begini kita kan ingin melakukan evaluasi ya terhadap perjalanan pemilu demokrasi kita selama katakanlah pasca reformasi 25 tahun terakhir ini. Dan kita sudah melakukan model pemilu beberapa kali ya. Nah tentu kita juga punya keinginan membangun sistem politik yang bagiannya adalah sistem pemilu yang seideal mungkin. Nah oleh karena itu kita harus punya cukup waktu ya untuk banyak berdiskusi, banyak berelaborasi gitu ya, berinteraksi dengan masyarakat, apakah masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi. Nah, jadi waktu yang paling ideal menurut saya 1 tahun itu juga sebetulnya ya cukup lah 1 tahun ke 1,5 tahun gitu. Nah, dan kedua jangan sampai juga nanti kita selalu membuat undang-undang di ujung yang kemudian tuduhannya meaningful participationnya dibilang kecil gitu. Nah, yang ketiga adalah kita lihat di berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ya, ini semua sudah merubah seluruh substansi yang ada selama ini dalam rancangan undang-undang itu. Jadi kalau makin lama
Titik dan kawan-kawan Perludem tiap hari ngajukan judicial review, ya, semua substansi sudah berubah, nanti pembahasan undang-undangnya nggak perlu lagi, karena tinggal masuk-masukkan putusan Mahkamah Konstitusi aja gitu loh, ya kan, yang semua sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita nggak tahu apakah ini kemudian bisa sinkron satu sama lain. Contoh misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan ini kan sudah pernah juga nih. Ada putusan yang sebelumnya yang punya alternatif ada 6 tuh. Kalau nggak salah Titik yang waktu yang ngajuin tuh. Nah, kan? Nah ini kan sudah berubah nih. Artinya ada hal yang berubah dari putusan Mahkamah Konstitusi soal keserentakan yang dulu, yang ada alternatifnya 6 gitu. Sekarang ditegaskan ada pemilu nasional dan pemilu daerah, dikasih batas waktu lagi 2 tahun sampai 2 tahun 6 bulan gitu. Nah nanti nggak tahu nih entah kapan lagi nanti orang ngajukan judicial review, ya, soal keserentakan bisa jadi berubah lagi. Walaupun saya pribadi ini ada satu soal keserentakan lagi yang menurut saya perlu dikaji ulang lagi, itu soal Pilpres dan Pileg itu menurut saya jangan ditempatkan harus yang sama juga. Gitu. Kita punya pengalaman di 2004 ya kalau nggak salah 2009 ya. Itu Pileg dulu ya, baru Pilpres gitu. Nah alasannya apa nanti kita diskusi panjang juga soal itu, please. Mungkin nggak cukup waktu saat ini gitu. Nah, itu harus ada sesi lagi, tapi iya nggak, tapi alasan atau pertimbangan dalil yang sekarang menjadi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa jadi juga pertimbangan kenapa kita minta supaya Pilpres dan Pileg itu juga dipisah. Tadi soal penguatan kelembagaan, soal isu yang harus satu-satu nggak boleh digabungkan gitu. Karena selama ini juga Pileg itu tertutup dengan isu Pilpres. Masyarakat kita nggak peduli lagi dia siapa yang mau jadi wakil rakyat apanya, dia lebih peduli soal Pilpres, misalnya isu-isunya dan seterusnya gitu. Nah ini juga menjadi bagian yang, nah oleh karena itu kalau saya sudah berkali-kali mengajak teman-teman, termasuk minta kepada Pak Presiden yang sering mengatakan harus ada perbaikan sistem politik, ayo segera kita mulai pembahasan soal yang istilah Pak Presiden itu perbaikan sistem politik, termasuk melalui dengan revisi undang-undang. Nah dan satu lagi nih, putusan Mahkamah Konstitusi ini berkonsekuensi panjang dan dalam ini, akan mempengaruhi perubahan berbagai undang-undang. Ya, bukan hanya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Nah ini secara otomatis sebetulnya mendorong pembuatan undang-undangnya nanti harus memakai metodologi yang lebih besar antara omnibus law sama kodifikasi. Karena nggak bisa lagi sendiri-sendiri ini. Misalnya soal kalau nanti kan harus apakah anggota DPRD itu diperpanjang atau tidak misalnya. Ya sampai 2031. Nah kalau memang disepakati diperpanjang, itu undang-undang termasuk pilkada misalnya, undang-undang kepala daerah itu undang-undang Pemda harus dirubah. Harus terkoneksi juga, yang lainnya harus diubah juga ya. Koneksi semua. Jadi ini perubahan besar. Nah karena perubahan besar nggak bisa dikerjakan cuma hitungan bulan gitu maksud saya. Makanya